Kalau agen biasa gitu? Ada sih, ada. Karena waktu itu aku sempat ketemu orang umroh yang agennya 1 bulan. Jadi orang umroh 1 bulan. Oke, ngobers, welcome back to podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Yeay. Masih dalam suasana Ramadan ini ya. Kali ini aku kedatangan seorang narsum yang ngebahasnya nggak jauh-jauh dari topik Islam gitu ya. Perkenalkan ya, nama saya, ini formal atau enggak ini? Kasualnya nggak apa, Kasual gua ya. gitu boleh. Ya, nama gua Dani. Berarti tadi dari kantor nih baru kesini nih. Betul. Cuman karena nuansa Ramadan dan temanya tema-tema Islami, jadi ya saya pakainya menyesuaikan gitu ya. Keren. Salut. Ya. Jadi nih Bang Dani ya, hari ini topiknya akan ngomongin tentang umroh backpacker. Umroh backpacker kenapa gitu nih ngobrol? Soalnya Bang Dani ini baru-baru ini umroh backpacker, bener nggak? Betul. Kapan tuh? Pas tahun baru. Jadi pas tahun baru kemarin banget ini. Tahun baru kemarin. Jadi pas tanggal 1 kita sampai di Mekah. Berangkat. Pas tanggal malam tahun barunya pas. Jam 11 malam tanggal 31 kita sampai di Mekah. Sampai jadi Mekah. Kita pas tahun baru pas itu baru masuk. Berangkatnya berarti dari mana? Dari Soekarno-Hatta? Berangkat dari Soekarno-Hatta, cuman kita transit dulu di Singapura. Kita 8 jam di Singapura, jadi kita sempat keluar main-main ke sekitar Changi Airport tuh, jadi sampai ke pantai Changi. Itu ada ininya, Bang Don. Ada tripnya free. Gitu. Dari Singapore Airlines. Benar. Jadi tapi kalau ditotalin berapa lama sampai Mekah dari Jakarta transit ke pantai sampai Mekah itu berapa lama? Aku berangkat habis subuh ya, pas tanggal 31 berarti. Tanggal 31 jam 6 pagi itu dari Soekarno-Hatta. Kemudian sampai ke Singapura tuh jam 8. Nah, berangkat dari Singapura itu jam 4 ya, jam 4 sore berarti. Sampai di Jeddah itu jam 10:30 11. Malam tahun baru ya. Malam tahun baru. Keren. Tapi di Mekah ada kembang api nggak kalau tahun baru? Enggak sih, enggak ada. Nah, di sini kan udah kembang api gitu kan. Tapi ini sebelum tanya-tanya lebih lanjut nih tentang umroh backpacker. Sebenarnya umroh backpacker apa toh, Bang Dani? Bedanya sama umroh biasa apa sih? Sebenarnya istilah umroh backpacker juga nggak ada ya. Oh gitu. Iya, itu ya istilah yang dibikin masing-masing aja kan. Cuman kan karena istilahnya backpacker itu biasanya didekatkan sama yang berangkat sendiri begitu. Jadi kesana nggak pakai tour gitu kali bedanya kali ya. Kita nggak pakai tour, nggak pakai travel, tapi tetap kita butuh agen travel sebenarnya. Nanti saya cerita waktu pengurusan di visa. Gitu tetap ada kita ya. Tetap pakai jasa travel gitu. Karena kalau di undang-undang umroh ya, undang-undang haji dan umroh. Undang-undang haji dan umroh, oke. Nomor 8 kalau salah nomor 8 tahun 2019 itu tidak mengatur umroh backpacker atau umroh mandiri, itu nggak diatur. Gitu. Cuman memang dibolehkan, karena tidak diatur itu ada dibolehkan. Jadi orang itu boleh melakukan umroh dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi legal ya, nggak ilegal lah sebenarnya. Jadi 100% aman mau umroh backpacker, umroh mandiri ya sebenarnya. Malah sekarang itu kan lagi dibahas nih undang-undang haji dan umroh mau direvisi. Betul. Nah, ini ada wacana kalau umroh mandiri ini mau diatur. Jadi ini malah lebih bagus sebenarnya ya, karena keamanan juga dan kepastian dari kita warga Indonesia yang ingin melakukan umroh mandiri. Karena agen travel umroh itu kan nggak semuanya bisa memfasilitasi keinginan jamaah itu. Misalkan jamaah mau umroh selama 2 bulan gitu kan, nggak boleh ya kalau agen biasa gitu.
Ada sih, Ada. ada. Karena waktu itu aku sempat ketemu orang umroh yang agennya 1 bulan. Jadi Oke. orang umroh 1 bulan itu Umroh dari 1 agen bulan, travel oke. ada. Nah, cuman kan itu nggak semua orang gitu kan, dan nggak semua travel yang menyediakan. Nah, jadi dengan kita umroh sendiri itu kan sebenarnya lebih fleksibel ya. betul. Waktunya kita bisa milih sendiri. Mau kemana kapan, dulu gitu iya, mau bisa. kemana dulu, bisa menyesuaikan kalau yang kerja cutinya kapan gitu kan. Tuh, itu yang Nah, penting. di travel kan juga kita kadang ada cerita ya dari beberapa Boleh. temen itu sudah pesen nih, misalkan pesen di tanggal 5 Januari gitu. Nah, ternyata karena untuk memenuhi kuota dan lain-lain atau untuk ngejar harga tiket gitu kan. Nah, itu akhirnya diundur. Ada yang bisa seperti kayak itu. gitu. Nah, Oke, itu kan oke. jamaah juga kasihan begitu. Jadi umroh mandiri ya itu tadi kita berangkat sendiri lebih fleksibel. Cuman memang di sana ya kita mandiri Mengurus gitu. diri sendiri Mengurus ya. diri sendiri. Kalau jamaah travel kan di sana sudah nyampe di bandara, ada yang jemput, Terima ada jadi ya yang pokoknya ngarahkan, ya. bener kan, ada yang ngarahkan, terus di hotel juga langsung disiapkan dan lain-lain lah. Umroh juga didampingi sama mutawif gitu kan. Jadi kalau itu ya plus minusnya. Tapi boleh tanya nggak, Bang Dani itu sekalinya umroh langsung umroh mandiri, umroh backpacker, apa sebelumnya udah pernah pakai tour? Pertama ini pertama. dan langsung What? backpacker. Keren. Langsung Sebelumnya tapi mandiri. pernah ke Arab Saudi gitu? Belum. Baru pertama kali Belum, juga? Baru pertama. Wah, berapa lama risetnya? Kok sampai membulatkan tekad aku mau backpacker? Sebenarnya sih agak-agak nekat juga ya, Gimana? agak-agak nekat juga. Jadi emang udah niat pengen umroh, cuman karena ya pertama ya lihat budget juga kan. Nah, budget cuman sekian nih gitu kan, kalau berdua kok kayaknya agak Berat juga gitu. berat gitu kan. Jadi kita memutuskan nyari tiket dulu nih pertama. Nyari tiket, itu setelah nyari tiket baru kita nyari Itinerary gitu. itinerary-nya. Jadi yang pertama punya tiket dulu nih. Ya, penting tiket book dulu. tiket dulu. Nah, jadi book tiket itu kalau seingat saya itu tanggal 31 November itu saya book tiket. Oh, sebulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya. Oke. Nah, baru setelah itu saya cari ini nih referensi gimana sih umroh mandiri. Terus kebetulan juga memang ada temen yang sekolah di sana gitu kan. Jadi oke. bisa kita mintain, Minta tolong. kita tanya-tanya gitu kan referensi hotel, funduk gitu. Kalau di Arab Saudi waktu nyampe tuh full pakai bahasa Inggris apa harus bisa bahasa Arab? Secara kan nggak punya guide nih. Iya. Memang ya alhamdulillah kalau untuk bahasa Arab saya nggak begitu paham, nggak begitu jago, tapi paham lah dikit-dikit gitu kan, Gitu. karena kita juga pernah ngaji gitu kan. Nah, orang ngomong ya kita bisalah nangkep maksudnya dikit-dikit gitu kan. Oke. Nah, cuman memang kalau yang orang di wilayah-wilayah ini ya rame gitu ya, kayak bandara, kayak toko, itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia itu udah familiar di sana, bener. Oh, keren. Jadi saya itu sempet kaget ya pertama nyampe di Mekah, turun Landing nih ya di landing, airport. Ya. dicek visa kan, dicek visa, diminta jarinya kan, kanan begitu. Wih, keren. Wah, jadi petugasnya sudah kanan. Loh, saya langsung kaget loh. Padahal muka saya nggak kelihatan Indonesia deh, karena ada yang bilang saya Cina, ada yang Iya bilang saya Sekilas Malaysia tuh kayak gitu kan. bukan Ini kurang orang langsung- Indonesia gitu. Langsung bilang kanan gitu ya. Keren. Jadi Oke. Indonesia itu sebenarnya bahasanya sudah layak harusnya ya jadi bahasa internasional ini harusnya. Minimal kalau di Arab dijadiin bahasa yang diajarin di Bener, sekolah gitu kali ya. bener. Terus buat nyiapinnya itu kan pasti nyiapin visa, terus lalu itu syaratnya gimana sih? Apakah kayak kita mau liburan aja gitu atau ada visa-visa khusus gitu kalau pengen umroh backpacker, umroh mandiri? Nah, kalau visa, nah ini yang tadi saya bilang. Jadi untuk visa, Maaf dekatan lagi boleh? nah jadi untuk visa itu kita pinjam bantuan travel. Jadi ada teman saya yang punya travel, saya minta tolong untuk dibuatkan visa. Sebenarnya sih apply sendiri bisa, cuman memang agak ribet gitu kan, karena harus ada prosedur
interview gitu nggak? Enggak, Oh, karena enggak. cuman kan harus ada data-data dari Arab yang harus diinput juga gitu. Nah, kalau travel kan mereka sudah punya Oh, kerjasama dengan betul. agent yang ada di Ya sih. Arab gitu. Lebih Jadi ringkes lebih gitu ya lebih kalau ringkes, dibanding sama lebih agent. ringkes, lebih ringkes gitu. Terus buat si waktu mau ke sana, sebenarnya budgetnya berapa sih yang harus disiapin? Misalnya nih ngobersnya ada yang pengen banget umroh nih, boleh nggak di spill butuh nyiapin berapa Ya, sih? kalau untuk tiket, Mm-mm. waktu itu saya itu kena di 12,5 juta PP PP buat satu orang. buat satu orang. Kemarin Bang Dani berapa orang? Aku berdua sama istri. Oh berdua, oke. Tiket kurang lebih harganya 12 jutaan. Di sana Ya. berapa hari tuh kemarin di waktu umroh? Aku 14 hari. 14 hari, oke. 2 minggu. 2 Tapi itu minggu. sama perjalanan lah ya, sama perjalanan sehari. Itu Jadi, di satu hotel aja atau kamu pindah-pindah? untuk di Mekah satu hotel, di Madinah juga satu hotel. Oh, oke. Belum pernah umroh. Iya, makanya. nantilah kita backpacker bareng. Siap. Jadi di Mekah berapa hari tuh di Mekah ya? Aku di Mekah 5 hari. 5 hari. Aku di Mekah 5 hari, terus di Madinahnya 8 hari. Ya pas benar sama satu hari perjalanan 14. 14, betul. Oke. Berarti karena namanya umroh backpacker, apakah Bang Dani pakai backpacker beneran? Atau koper aja gitu? Koper aja. Koper sih. Aku aja. cuman bawa satu koper, istri satu koper udah. Udah. Wah. Oke. Terus kalau waktu di sana tuh ada momen apa gitu sih yang sempat ketemu gak sih sama rombongan umroh yang dari agent gitu, tapi dari jamaah dari Indonesia gitu? Ada. Ada. Jadi waktu Jumatan Oke. itu Di mana di Masjidil Mekah. Haram? Di Masjidil Haram yang di Mekah. Itu dipisahkan. Cewek-cowok Cewek-cowok dipisah gitu ya. dipisahkan. Nah, itu istriku nih ketemu sama jamaah umroh dari Bogor. Di Bogor. Ternyata deket sama rumah gitu kan. Oh iya. Iya, Oke. ternyata di daerah Bogor. Itu lagi misah dari jamaah gitu. Jadi Oke. habis karena crowded ya, karena kalau Jumat itu kan rame. Pasti. Yang Aku orang pernah lihat di Jumatan. YouTube kayak orang rame banget teman-teman. Jadi karena istriku sempet ngomong bahasa Indonesia, disamperin. Mbak dari Indonesia katanya. Kok sendirian katanya begitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia minta ditemenin sama istriku karena kepisah dari rombongannya. Tuh. Dia Gitu. apa lebih tua gitu, ibu-ibu gitu lebih apa seumuran juga? Seumuranku sih, kalau sama istriku lebih tua jamaahnya, Oke. tapi dianya sih seumuranku atau lebih tua dikit kayaknya. Tapi berhasil dikembalikan ke rombongannya dia. Alhamdulillah. Jadi selesai sholat Jumat langsung dianterin istriku sampai ke udah jalanan tinggal lurus kelihatan hotelnya gitu. Oh, di situ tuh buat lidah orang Indonesia makannya apa sih kalau di Mekah, di Arab gitu? Di sana itu sebenarnya makanan Indonesia juga ada ya. Oh, ada juga. Ada juga. Oke. Apalagi kalau ikut travel nih. Nah, ini kelebihannya kalau ikut travel. Kalau ikut travel Kalau gimana? ikut travel itu memang biasanya makanan hotel itu yang saya ketemu ya di sana ya. Makanan Indonesia disesuaikan sama lidah Indonesia. Oh, cateringnya Cateringnya, dipasin sama rombongannya bener. lagi Indonesia. Oh gitu. Bener. Nah, cuman kalau kita yang mandiri di sana juga ada toko-toko yang menyediakan makanan Indonesia. Nasi Padang ada, nasi goreng ada, Bentar, bakso. nasi Padang Nasi ada Padang restoran. Ada, bener. Ada nasi Padang ada di mana-mana kali. Ah. Di Arab juga. Oke. Bebek Madura ada. Wow, oke. Jadi kalau pas kangen Tapi yang ya, masak orang Arab juga apa ada yang masak kokinya? orang Indonesia sih. Oh, gitu. Jadi orang Indonesia yang memang udah lama di sana kemudian buka usaha di sana. Oh, itu di sana lancar ya berarti ya? Nggak ada drama nyasar atau apa gitu nggak ada? Atau kan Alhamdulillah mandiri sih. tuh. Alhamdulillah lancar. Cuman ada itu waktu pertama kali ya. Mm-hmm. Nah, kita kan pertama kali datang dari Bandara Jeddah ke Mekah. Oke. Nah, terus umroh kan. Itu saya kan umroh itu pas pagi. Karena saya dari bandara itu ke hotel dulu nih. Ke hotel. Tahun naruh baruan koper, dulu gitu ya. Ya naruh Jalan koper, mercon. istirahat, rebahan bentar kan. Karena kan jet lag kan, perjalanan panjang. Nah, baru jam 4 itu sekitar jam 4 pagi kita ke
Mekah ke Masjidil Haram itu kan pas mau sholat subuh. Betul. Nah Ramai. dipisah. Oh dipisah. Dipisah kan, ramai kan, bingung kan saya sama istri kan, duh dipisah nih gitu kan. Gimana nih nanti nyari apa kalau istri saya hilang gitu kan. Nah cuman alhamdulillah memang HP ya sangat, sekarang kan ada HP ya. Jadi pas selesai sholat jamaah itu kita kontak-kontakan, tapi memang agak susah ya karena rame, jadi sinyal juga agak susah ya. Di sana pakai eSIM berarti? Saya pakai kartu Indonesia. Oh, roaming. Pakai roaming. Oh, pakai bisa. roaming, Aman berarti ngops. Pakai nomor kamu aja. Aman sih, aman. Nah, itu hampir 1 jam lah cari-carian. Nyari-carian. Padahal sambil telepon nih. Mana sih gitu ya? Iya, karena kan suka hilang-hilang juga dan orang kan rame banget kan. Jadi cari-carian hampir 1 jam, tapi alhamdulillah sih habis itu ketemu, udah kita semuanya lancar sih alhamdulillah. Itu aja sih kita. Yang penting itu sih lancar, ibadahnya khusyuk gitu ya. Ya. Tapi hotelnya dekat waktu itu sama Masjidil Haram. Waktu itu kebetulan kalau dari bulan akhir Desember ini ya sampai awal Februari itu info dari teman-teman kan lagi rame ya, lagi. Oh iya. Sampai sekarang ini kan lagi musim peak ya? Lagi peak seasonnya ini sampai sekarang. Oh iya benar. Ini kalau boleh cerita dikit, minggu lalu aku jemput tante kan di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Wah itu jalan dikit rombongan umroh. Iya, Jalan dikit rombongan umroh. Bener Banget nih. Kemudian betul. cuacanya kan sekarang lagi musim dingin ya kalau di sana. Jadi memang lagi musim dingin. Memang orang lagi banyak banget gitu loh yang. Ya, biar nggak terik banget ya. Jadi emang ini lagi peak season. Jadi waktu itu harga hotel itu Lagi naik. naiknya bisa sampai 100%. Oh iya. Dapat berapa waktu itu kalau boleh tahu? Bahkan- Dirupiahin gitu semalam gitu. Jadi yang biasanya harga 800 itu jadinya 1,6 sampai 2 juta. Yang biasanya harganya 800 nih. Ya peak sih, bener sih. Yang harganya 2 juta itu bisa sampai 4 juta. Jadi memang 100% nih kenaikannya gitu kan. Nah ya karena kita konsepnya memang backpacker ya tadi. Kalau backpacker kan biasanya emang Biasanya apa lebih adanya lah. tangguh, lebih siap gitu ya. Apapun yang terjadi aku Apa akan adanya siap kan. gitu. Nah, akhirnya kan kalau kita backpacker nih, kalau nyari hotel yang budget segitu ya namanya bukan backpacker lagi gitu kan. Betul. Kalau dikali berapa hari, wah sama juga dong gitu kan. Akhirnya kita nyari yang memang sesuai budget. Memang hotelnya bintang 3 dan harus naik bis dulu ke Masjidil Haramnya. Tapi bisnya itu nggak nyampe 5 menit kok. Oh nggak nyampe 5 menit. Bisa kayak apa sih di sana, kayak busway gitu di haltenya atau? Ada haltenya, tapi nggak kayak busway. Kayak bis pariwisata biasa. Jadi gimana sih flow-nya kalau orang mesti dari hotel mau ke Masjidil Haram naik bis itu gimana? Kita naik aja gitu? Naik aja. Jadi bisnya itu kalau di sana hampir semua hotel itu menyediakan bis. Oke. Yang jaraknya agak jauh ya, 1 kilo lebih itu biasanya hampir rata-rata itu ada bisnya. Tadi aku lupa nanya nih. 24 jam. Oh 24. Asik. Lebih bisa khusyuk kita ya. Tadi aku lupa nanya deh. Buat teman-teman yang mungkin mau umroh backpacker nih, nanti dari bandara Jeddah itu kamu mau ke Mekahnya itu naik apa? Oh ya bener. Jadi karena waktu itu aku nyampenya jam setengah 11 ya, jam 10 setengah 11 malam. Udah malam banget. Itu kereta cepat udah nggak dapet. Oh sebenarnya ada fasilitas kereta cepat. Ada kereta cepat. Okay. HHR, Haramain apa itu ya? Railways itu kali. HHR. Nah jadi karena itu nggak dapet kereta, jadi akhirnya naik taksi. Sebenarnya di situ ada kereta, ada Bluebird. Enggak ada dong. Blue Camel kali ya tadi. Jadi ada kereta ada, bus juga ada, taksi juga bisa. Jadi ada 3 transport ya untuk teman-teman yang pengen umroh mandiri di sana bisa cari kereta, bus atau taksi gitu. Nah kalau harganya sendiri itu kalau bus itu sekitar 35 rialan. 35 rial adalah berapa rupiah? 10.000? Enggak dong. Satu realnya itu untuk gampangnya 1 realnya itu 5.000 gitu.
Oh, oke. Jadi dikalikan saja lah. Oke. Kalau kereta cepat itu kalau dari Jeddah ke Mekah ya kurang lebih 80-an lah, 80 real. Oh, oke. Wah, udah enak banget ya berarti ya enak fasilitasnya. banget. Cuman memang aslinya kereta enak sih, cuman ya itu tadi waktunya memang harus dicek. Sesuai. Paling malam berarti dia sampai jam berapa? 9 gitu. Sampai jam 10. Oh, sampai 10. Sampai jam 10. Nanggungan. Tapi waktu pulangnya kebagian kereta dong, waktu pulang. Aku naik kereta, ngerasain kereta waktu dari Mekah ke Madinah. Oh, gimana cerita dong. Dari kan selesai kan 5 hari di Mekah kan kita hijrah nih. Hijrah betul. Kalau Nabi dulu kan dari Mekah ke Madinah hijrah ya. Kita pinjam lah bahasanya, kita hijrah. Kita ganti ke Madinah itu naik kereta cepat. Oh, jadi, ada stasiunnya gitu. Ada stasiunnya itu dari Mekah, kemudian berhenti di Jeddah, kemudian langsung Madinah. Berapa lama tuh? Cuman berapa? 3 jam. 3 jam. Kayak kita naik bus gitu. Emang cepat, sampai kecepatannya 300 km per jamnya sama hampir kayak bus gitu. Kalau naik kereta di Arab nih pemandangannya apa? Gurun pasir semua atau kota atau apa gitu? Apa ya? Karena waktu itu sore menjelang malam ya, jadi gelap. Jadi udah gelap gitu. Saya capek bisa bawa koper tidur gitu. Terus pulangnya balik lagi ke Mekah buat ke Jeddah atau di Madinah ada flight? Ada flight. Nah, ini teman-teman yang biasanya kurang notice ya. Jadi waktu itu saya juga ketemu nih sama jamaah yang mandiri. Nah, karena memang beliau sebenarnya udah pernah umroh, saya tanya kan, udah pernah umroh sebelumnya pakai travel. Nah, kemudian karena ini bawa keluarga dan pengen budget yang lebih murah gitu kan, karena coba kan mandiri. Nah, lumayan ini karena kalau bawa keluarga mandiri itu kayak bisa dengan budget yang sama bisa nambah jumlah 1 orang itu kan lumayan. Lumayan banget. Lumayan kan? Oke. Jadi dia berapa waktu itu 8 orang, satu keluarga sama istrinya sama anaknya sama orang tuanya. Itu dia pesennya dari Mekah, jadi berangkat dari Jakarta ke Mekah, terus dari Madinah ke Mekah lagi dulu. gitu. Padahal sebenarnya bisa di Madinah. Waktu ketemu tak ceritain aku pulangnya naiknya dari Madinah gitu. Bisa kan? Jadi nggak usah balik lagi. Tuh ngobars ini info yang sangat penting ya. Ternyata nggak harus ke Mekah dulu buat mau pulang. Di Madinah pun ada bandara direct flight ya hitungannya. Enggak juga flight direct ya? Sih ada kayaknya. Juga. Cuman waktu itu aku ini transit dulu di Doha di Qatar. Oh di Doha. Oke. Ya. Ngomong-ngomong kan 14 hari nih berarti cuti dong. Iya, cuti. Wah, emang kerjanya apa sih? Kerjanya apa sih kalau boleh tahu? Sibuknya ngapain sih hari-hari nih? Ya, kerja adalah di ini ya, di lembaga non struktural. Di LNS, lembaga non struktural. Ya, sama nyambi bisnis. Bisnis apa sih? Bisnisnya bisnis batik. Bisnis batik, keren banget. Batik apa kalau boleh tahu? Batik, iya macam-macam. Ini ada bawa ini contohnya. Dia. Ada batik. Ini batik cap ya, ini batik cap. Batik cap itu piye gimana tuh? Jadi batik cap itu prosesnya dicap. Manual. Satu-satu. Ini dibikin namanya nanti pelankan. Jadi dibikin pelankannya yang ada motifnya seperti ini, nanti dicap satu-satu. Nama batik kamu apa Bang Dani? Namanya ini Huma nih, ngobas nih. Ternyata Bang Dani selain kerja ada ini ya, ada usaha sendiri bikin batik. Ini apa namanya? Salah satu usaha yang langka ya. Nah, kalau orang lain kan saya job jualan mobil atau apa kan. Ini kan bikin batik keren banget. Iya. Ini di mana? Di base-nya di Jakarta? Kita pabriknya di Pekalongan. Wow, Pekalongan kota batik. Keren. Jadi memang tidak diragukan otentikitasnya ini dia nih. Dan kan batik ini kan salah satu warisan budaya sudah bagus loh bahannya loh. Kalau batik cap ini dia juga bisa dibikin baju juga kan? Bisa. Oh, bagus lagi nih Ngobs. Tuh, kalau misalnya nih Ngobers suka batik nih, bisa dibeli di mana nih? Nanti batiknya bisa Bang Dani. Kontak ke IG-nya, ada IG-nya. Nanti ada IG. Nanti aku tulis deh IG nih buat yang mau beli batik.
Pekalongan asli bisa kontak Bang Dani aja. Siap. Atau kontak ke saya langsung juga bisa. Boleh banget ya. Nanti aku izin minta kontaknya biar bisa kita tulis Aman, di sini. aman, Oke. Bagus deh. Bahannya ternyata lebih adem dari dugaanku. Mertuaku tuh ini punya toko baju di Ambarawa. Oh, dekat. Kadang-kadang ke juga itu. Pekalongan ngambil batik nih. Mungkin ngambil batik Kuma mungkin. Oke. Pantas bisa cuti lama ternyata ada usaha sendiri kan. Kalau yang kerja nonton web susah aja. Oke, terakhir kali ya. Tips dan trik nih buat teman-teman di rumah, buat ngobers yang pingin umroh backpacker, umroh mandiri. Yang harus disiapin apa aja yang esensial gitu selain duit ya. Oke. Pasti yang pertama legalitas ya. Legalitas itu ya tadi belum saya jelaskan rinci. Paspor pertama ya. Paspor, kemudian tiket pulang pergi. Oke. Jadi kalau tiket kalau ke Mekah atau ke Arab ya untuk umroh ini harus ada pulang pergi. Oh gitu. Betul. Nggak boleh di sana baru beli gitu, nggak boleh. Boleh. Karena takut ada nggak pulang begitu kan. Nah, mereka ternyata imigran berangkat, gitu ya. mau jadi imigran Oke. gelap gitu. Jadi memang harus ada tiket pulang pergi. Oke, Ini juga nanti legalitas memudahkan travel ketika kita beli visa itu kan ditanyain. Karena travel ketika mengeluarkan visa untuk kita kan juga tanggung jawab nih kalau kita memang benar-benar umroh dan pulang. Oke. Jadi kita harus punya tiket pulang pergi. Boleh balik ke belakang dikit, paspornya harus ada minimal angusnya nggak? Soalnya tempo hari ke Singapura tuh ternyata di bawah 6 bulan udah nggak bisa nih. 6 bulan sebelum angus nggak bisa beli tiket. Kalau ke Arab ada gitu juga nggak? Aku kurang tahu ya. Kurang tahu. Nah, karena pasporku masih Lama 8 ya? tahun. Oh, 8 tahun keren. Baru perpanjang tahun kemarin. Kan sekarang 10 tahun ya. Iya bener, paspor. sekarang 10 tahun, enak banget. Oke, tadi paspor, tiket, pulang pergi, kemudian visa. Visa. Nah, visa, kemudian Sisko Patuh. Oh, apa tuh? Sisko Patuh itu semacam asuransi ya. Oh, asuransi dari Indonesia ya, dari Indonesia, jamaah Indonesia yang ke Arab untuk umroh itu ada Sisko Patuh namanya. Bikinnya gimana tuh, Bang Dani? Bikinnya aku juga itu udah udah package sama yang visa itu. Oh, oke. Jadi udah enak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga tuh vaksin meningitis. Oh, vaksin meningitis. Nah, vaksin meningitis karena kan udah lazim ya orang yang ketemu orang banyak gitu kan. Nah, itu vaksin meningitis untuk kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga kita. Ketika kita pulang juga insya Allah sehat, berangkat sehat gitu, pulang juga sehat. Ada harus punya tabungan berapa gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Berarti yang saya juga kemarin berangkat itu tabungan habis. Tapi pulang ya alhamdulillah ada lagi. Alhamdulillah berkah dari umroh itu namanya. Ya gajian. Bener juga. Oke. Ada lagi mungkin? Fisik kali harus apa nih? Fisik iya, terus kemudian ya kalau umroh mandiri terutama itu fikih umroh harus dipelajari. Fikih umroh. Tata cara umroh seperti karena nggak ada ininya. Bener, ya, karena kan kita nggak ada gitu mutawifnya ya. Kita nggak ada namanya. mutawif, jadi saya memang 2 minggu lah, mulai 2 minggu sebelum berangkat itu saya udah mulai belajar lagi. Dulu pernah dikasih tahu cuman kan juga lupa ya karena amalan itu kalau nggak dipraktekkan pasti lupa. Benar. Jadi kalau kita udah praktek, insya Allah ya ingat gitu. Nah, jadi juga umroh pertama itu kan umroh 2 kali ya. Umroh pertama juga masih baca gitu kan tuntunannya saya baca gitu ya. Umroh kedua udah banyak yang tahu gitu kan, udah banyak yang hafal. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi itu yang penting tadi legalitas, kedua fikih umroh. Kemudian ketiga tiket tadi hotel di sana hotel. juga akomodasi juga harus disiapkan. Berarti dari Indonesia udah pesan ya? Udah pesan. Di sana udah nggak bisa ya datang mau check in tiba-tiba gitu? Bisa juga. Cuman kalau peak season kayak gini itu udah biar aman deh. Kata temen kan ada temen yang di sana juga kan aku tanyain kan gimana nih kalau nanti nyampe baru pesen hotel atau gini, jangan dan kayak gitu kan. Nanti kamu tidur di trotoar gitu. Iya kalau pas dapet dan kan orang hotel juga nggak semuanya welcome gitu ya. Kadang kalau pas ketemu yang agak
rese Nggak gitu jutek kan. gitu ya. Nah, agak yang rese kemudian kita kan harus muter nih, harus nyari satu gitu kan. Sebelah gitu Nah, ya. jadi capek bawa koper Tuh, lagi kan. mendingan disiapin dari Indonesia. Mendingan disiapin gitu. dari Oke, Indonesia. oke. Tapi buat yang pengen tahu itu ada komunitasnya nggak sih, komunitas umroh backpacker gitu? Aku pernah lihat ada ya. Aku pernah lihat apa ini muncul di Explore itu di beranda. di gitu. beranda gitu, ada sekilas muncul gitu ya. Cuman aku sih nggak ikut itu sih. Oke, Memang pure berdua sama istri, jalan sendiri kita udah pasrah aja udah gitu kan. Insya Allah kalau niat baik, Insya Allah nanti ada niat jalannya baik, gitu ada ya. jalannya dan dimudahkan ya alhamdulillah gitu. Misalnya kalau yang nonton nih pengen nanya ke Bang Dani boleh nggak? Misal Boleh, punya boleh. Instagram apa gitu? Boleh, nggak? ada nanti ada IG saya nanti. Oke, nanti kita tambahin ya. Terus next time misalnya kamu mau umroh lagi, apakah akan backpacker lagi, mandiri lagi? Insya Allah sih backpacker Backpacker lagi. karena Insya udah pernah Allah. nyobain Karena dua-duanya, udah ternyata lebih apa namanya fleksibel gitu tadi ya. belum dua-duanya dong, baru baru satu dong. Tapi kan udah komparasi gitu Iya, kan. karena di sana ketemu, dan di sana tuh aku ini ketemu teman SMA. Nggak Masa? sengaja. Wah, di Indonesia nggak ketemu. Nggak Ini ketemu. muncrat di Indonesia nggak ketemu. Nggak ketemu. Ketemunya di Arab. Iya, ketemu di Madinah waktu Aduh, itu. Madinah, Pas alhamdulillah. aku mau pulang ke Indonesia, dia nyampe tuh malamnya. Jadi pagi itu habis subuh janjian. Habis subuh janjian di mana? Di makam Nabi. Jadi kita sekalian ziarah mereka, karena dia tak tanya, udah ziarah belum katanya. Belum. Ya udah ziarah kamu apa? Kulanuan istilahnya kan. Nah, saya pamitan biar bisa ke situ lagi kan gitu. Gitu. Hidup nggak ketemu di sini, ketemu di sana. Nggak Oke, ketemu oke. di sini, ketemunya di sana. Ini sharingnya menurutku informasinya sangat bermanfaat banget nih buat yang pengen umroh backpacker. Sekarang aku pun yang tadi ya kayaknya pengen umroh tapi tur aja deh, tapi ternyata udah mudah ya, udah ada kereta, udah mudah. Dari Madinah ternyata ada bandara. Itu aku juga baru tahu. Thank you banget dengan ini. Itu udah hotel lalala udah gampang banget ternyata. Gampang banget. Oke deh kalau begitu. Terima kasih sudah Siap. sharing nih apa namanya? Satu lagi. Boleh banget. Apa tuh? Jangan takut untuk umroh. Jangan takut untuk umroh. Terutama anak-anak muda ini kan Iya biasanya kan bener. mumpung masih muda, udah nggak apa-apa, kita jalan aja, gas gitu. Bismillah. Doain biar Amin, aku amin, amin. semua teman-teman di kantor nih pada bisa Amin, umroh amin, lah. amin, Kalau perlu secepatnya gitu Amin, ya. amin. Amin. Kalau perlu nanti kalau ada rezeki ya kita dampingi. Kita nggak bareng apa-apa. ya. Kita bareng nanti Kita bareng, backpackers boleh. bareng-bareng. Wah, menarik. Oke nih. Nanti jadi mutawifnya. Boleh. Oke. Ya wes kalau gitu terima kasih sudah hadir nih sore-sore puasa-puasa. Iya, udah makanya ini kok kesini. kosongan. Oh iya, Wah, lagi kan puasa lagi. Ini kita ngabuburitnya podcast. Bener. Gitu. Terus buat ngobers terima kasih juga udah nonton dari awal sampai akhir. Udah menyempatkan, udah ngabisin kuota mungkin. Makasih banget sudah nonton. Jangan lupa di subscribe channel Ngops di Kebon. Follow juga akun TikTok dan Instagram yang Ngops di Kebon juga buat info-info menarik kayak gini nih. Siapa tahu hari ini kedatangan Bang Dani, besok datang imam besar dari sana, datang ke podcast gue kan, siapa tahu kan. Oke kalau gitu akhir kata terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah datang nih. Udah subscribe belum channelku? Oh udah dong. Kalau belum nanti di subscribe. Iya, Istri kamu juga diminta tolong subscribe. Oh iya siap. Oke ngobers, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ngobers. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga puasanya lancar sampai lebaran. Amin.